Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terkhusus nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat sehat, walafiat, dan nikmat waktu luang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i, yang kebanyakan kaum muslimin barangkali dalam mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang ini banyak yang terlalaikan. Dan ini sudah disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua buah nikmat yang kebanyakan manusia tertipu atau terlena atau terlalaikan dengannya, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita masih bisa menggunakan nikmat sehat dan waktu luang ini untuk kita gunakan dalam hal-hal yang Allah ridhai Subhanahu wa taala, di antaranya adalah talabul ilmi asy-syar'i. Kita jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat ini masih belum jauh dari suasana Id Al-Fitri. Kita juga belum lama meninggalkan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pahala. Allah limpahkan pahala yang besar dan banyak di bulan Ramadan, dan bulan yang pada saat itu kita mampu melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah yang barangkali sebelum masuk bulan Ramadan kita tidak melaksanakannya, dan barangkali pula selepas bulan Ramadan kita kembali tidak melaksanakannya lagi. Dan disinilah kita akan bahas tentang wajibnya atau minimalnya pentingnya istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-istiqamah, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau menukilkan perkataan ulama, wal istiqamatu kama qala al ulama'u luzumu ta'atillahi azza wa jalla. Istiqamah itu sebagaimana para ulama sebutkan artinya berusaha, komitmen, konsisten di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Itulah istiqamah. Itu seseorang berusaha untuk tetap bertakwa, taat kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan. Itulah istiqamah. Dan istiqamah ini salah satu tanda diterimanya amal saleh kita. Istiqamah artinya kita bisa terus komitmen taat pada Allah setelah kita taat kepada Allah sebelumnya. Ini salah satu alamat bahwa amal saleh seseorang muslim mukmin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kita ini tidak ada yang menjamin kalau kita pasti masuk surga. Kita ini tidak ada yang menjamin dosa-dosa kita diampuni yang lalu dan yang akan datang. Nabi saja, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, ya, seperti Nabi Ibrahim sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dua orang nabi ini, ayah dan anak ini, setelah mereka berdua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, ya, mereka di akhir selesai membangun Ka'bah itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan doanya Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami amal soleh kami. Sehingga kata para ulama salaf, bayangkan kalau Nabi Ibrahim dan Ismail saja yang jelas-jelas perintah untuk membangun Ka'bah itu dari Allah, dan mereka melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, karena tidak mungkin Nabi dan Rasul melalaikan perintah Allah. Tetap di akhir mereka setelah beramal soleh, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal-amal saleh itu dari orang-orang yang bertakwa, yang selalu berusaha komitmen, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para salaf mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, inna min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara alamat atau tanda diterimanya amal seseorang itu adalah melakukan hasanah, kebaikan, amal soleh setelahnya. Ya. Sebagaimana juga sebaliknya, orang yang sulit untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang setelah berbuat buruk dia terus berbuat buruk dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkhusus setelah bulan Ramadan, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, anna muawadat as-siyam ba'da siyam Ramadan alamatun ala qabuli shaum Ramadan. Sesungguhnya membiasakan puasa setelah seseorang muslim berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, ini alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Ini tanda, ini satu tanda diterimanya puasa dia di bulan Ramadan.
Fa inna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu. Kata beliau, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menerima sesuatu amal seorang hamba, Allah akan berikan dia taufik, kemudahan untuk beramal soleh lainnya setelah itu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, thawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Ya, pahala kebaikan itu Allah berikan taufik untuk melakukan kebaikan kepada orang tersebut setelahnya. Faman 'amila hasanatan thumma atba'aha ba'daha bihasanatin kana dzalika 'alamatan 'ala qabulil hasanatil ula. Maka barang siapa yang telah melakukan amal hasanah, amal baik, kemudian dia terus mengiringinya dengan amal saleh baik setelahnya lagi, ini merupakan satu alamat diterimanya kebaikan yang pertama. Kama anna man 'amila hasanatan tsumma atba'aha bi sayyi'atin, sebagaimana sebaliknya seseorang yang di awal berhasil melakukan amal saleh tapi setelahnya malah berbuat sayyi'ah, malah berbuat dosa, berbuat buruk, kana dzalika alamat raddil hasanati wa adami qabuliha, ini berarti alamat tanda tidak diterimanya amal saleh yang pertama itu tadi dan tertolaknya amal saleh dia. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya berusaha untuk istiqomah, karena perintah istiqomah ini juga ternyata perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun perintah Allah, maka diantaranya dalam surat Hud ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Fastaqim, kata Allah, maka tetaplah kamu wahai Muhammad istiqamah, komitmen, tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan untuk begitu. Dan juga siapa yang diperintahkan sama dengan demikian, wa man taba ma'aka wa la tatghaw, dan orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah bersamamu. Wa la tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan maha melihat. Ya, ini perintah Allah agar kita istiqomah, agar kita tetap lurus dan komitmen dan konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Nabi, maka sebagaimana kisah seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi dalam Sahih Muslim, beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, sebutkan kepadaku satu nasihat yang setelah aku mendapatkan nasihat ini aku tidak akan lagi bertanya kepada siapapun setelahmu ini. Dalam riwayat sahabat tadi minta nasihat yang pendek saja, jangan panjang-panjang ya Rasulullah. Wala tutil alayya, jangan panjang-panjang ya Rasulullah. Ya, sahabat itu macam-macam ya, ada yang minta nasihat gimana caranya masuk surga, dijauhkan dari neraka, gimana caranya supaya dekat denganmu nanti di surga pada hari kiamat. Nah, sahabat ini Sufyan bin Abdullah Al-Bajali meriwayatkan, dia berkata kepada Nabi SAW, "Beri aku nasihat, yang nasihat ini bisa mewakili semua nasihat yang ada, sehingga aku tidak perlu lagi minta nasihat kepada siapapun selainmu ya Rasulullah setelah ini." Ini kan berarti berat. Ini kalau bukan Nabi yang ditanya, tentu akan pusing jawabnya. Nasihat apa? Menyeluruh tapi pendek-pendek, dan dia gak akan bertanya lagi kepada siapapun. Ternyata jawabannya apa? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Kamu katakan dengan lisanmu amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tentu dengan bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan, tapi buktikan dengan perbuatan. Tsumma istaqim. Kemudian kamu komitmen dengan ucapanmu itu. Karena orang kalau hanya berkata saya beriman, saya bagus, saya bertauhid, saya ini, saya itu, semua bisa kalau berkata. Tapi pembuktian ini yang dibutuhkan dalam syariat Islam. Tsumma istaqim. Kemudian kamu komitmen dengan ucapanmu itu. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis yang lain dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan yang lain-lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Bersedang-sedanglah kalian ya dalam beramal saleh, wasaddidu, dan berusahalah langgeng, kontinu dan tepat dalam beramal. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annahu lan yanju'a ahadun minkum bi'amali. Dan ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dengan sebab amalnya semata. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa'lamu annahu lan yunajjiya ahadan minkum amalu. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada orang yang selamat dari neraka dengan sebab amalannya saja. Lalu para sahabat pun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wala anta, wahai Rasulullah, tidak pula anda. Artinya anda itu sudah sedemikian hebatnya amal soleh anda, tetap itu tidak membuat anda bisa selamat dari neraka dan akhirnya masuk dari surga hanya dengan sebab amalan saja semata. Maka Nabi pun menjawab, wala ana, bahkan tidak pula saya, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala wafatkan diriku dengan rahmatnya dan karunia darinya. Dan ini dalil, ya ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmatullah, bahwa orang bisa masuk surga itu bukan dengan sebab amal solehnya saja semata, bukan, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh adalah bentuk syarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, dan dia bukan harga untuk kita bisa masuk surga. Ya. Di sini poinnya adalah sabda Nabi yang di awal tadi, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu, yaitu bersedang-sedanglah dalam beramal dan kontinu dan teruslah dalam beramal. Tepat yang penting. Tidak berlebihan, tidak pula malas-malasan atau kurang. Makanya qaribu dari kata al-muqarabah, yang juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya, al-muqarabatu al-qasdu alladhi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Muqarabah dalam beramal itu, bersedang-sedang itu artinya al-qasd, pertengahan, alladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir, yang tidak boleh ekstrim berlebihan, ghulu, tidak juga taksir, kurang. Ini teknis pelaksanaan istiqomah. Jadi yang terpenting dalam beramal soleh itu, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmatullah, adalah sedang sesuai dengan aturan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Wasaddidu ini dari kata sadad, yang kata Imam Nawawi as-sadadul istiqamatu wal isabah, yaitu tepat dalam beramal dan istiqamah kontinu. Jadi kita tidak disyariatkan untuk ekstrim berlebihan dalam beribadah. Karena ketika orang berkeras-keras diri dalam beribadah, melampaui batas, ini akhirnya membuat futur, ini akhirnya membuat kendor, dan akhirnya dia bahkan bisa lepas sama sekali dari ibadah itu sendiri. Ya, ibarat karet ya, yang ditarik terlalu keras, tidak pelan-pelan, lama-lamanya nyeprot ya, yaitu putus. Ya, maka bersedang-sedang saja. Ini teknis dalam istiqomah. Ya. Bukan banyaknya dalam beribadah itu.
Maka itu diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, al-iqtisadu bis sunnah khairun min al-istikthari fil bid'ah. Irit, hemat dalam beribadah tapi sesuai dengan sunnah, ini jauh lebih baik ketimbang banyak-banyak ibadah tapinya bid'ah, ya. Karena apa gunanya beribadah tapi tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan dalil dan contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Ini juga sebagai isyarat bahwa kita dalam beribadah itu yang penting bukan banyaknya, akan tetapi tepat dan sesuai dengan sunnah dan dalilnya. Ya, karena banyak saja tanpa dalil ini malah tidak baik. Ini berdosa. Ini tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari maksud Allah menciptakan kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah. Adapun keutamaan istiqamah itu sendiri, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, maka juga banyak, ya. Tadi kan istiqamah itu perintah Allah dan Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ternyata balasan yang di akhirat itu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Dan ini jelas Allah terangkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Seperti yang pertama dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Dan ini tadi Nabi ajarkan kepada sahabat yang minta nasihat tadi, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kamu katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Dan di sini Allah juga sama memerintahkan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Di sini Allah menjelaskan tentang keutamaan istiqamah. Orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, kami Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Di dunianya kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan senantiasa turun kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh para malaikat kepada orang-orang yang istiqamah dalam ibadahnya, ketaatan yang kepada Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat tersebut memberikan kabar gembira, janganlah kalian takut ataupun bersedih hati. Tenang. Ya, orang-orang yang istiqamah itu tenang hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhiratnya, wa absyiru bil jannah. Dan bergembiralah kalian semua dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan dengannya. Lalu bahkan di ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami adalah wali kalian, wahai orang-orang istiqamah, di dunia ini maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian di akhirat, ya, apa saja yang kalian mau, mendapatkan apa saja yang kalian mau, yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian di akhirat, maksudnya di surga, apa saja yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai persembahan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini keutamaan istiqamah dalam kehidupan kita di dunia dengan beribadah secara kontinu dan konsisten kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Ini ayatnya serupa, ya, dengan yang sebelumnya surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
Lalu kata Allah, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Dan di akhiratnya mereka adalah, kata Allah, ashabul jannah, para penghuni surga kelak. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan ya dengan sebab apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Ya. Nah, setelah kita paham apa itu istiqomah dan keutamaannya, maka para ulama pun memberikan kiat-kiat dan cara-cara agar kita istiqomah yang berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antaranya saja, ya, tentu tidak keseluruhannya. Di antara cara dan kiat agar kita tetap istiqomah adalah yang pertama, yaitu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan berdoa, dan doa itu adalah ibadah, dan doa juga merupakan silahul mukmin, senjata orang beriman, maka bagaimanapun kita bisa melakukan kebaikan, itu hakikatnya adalah taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Oleh karena itu, dalam riwayat dalam Jami' Tirmidzi, yang hadis ini sahih, doa yang ternyata terbanyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau adalah doa yang berbunyi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat, ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang maha memalingkan hati hamba-hambanya, maka palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya. Kita bisa bayangkan, ya, apabila Nabi saja yang tadi sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, bisa masuk surga, tetap berdoa demikian, ya, maka apalagi kita yang yakni tidak ada yang menjamin kita masuk surga atau menjamin kita, ya, dosa-dosanya diampuni yang lalu ataupun yang akan datang. Banyak-banyak berdoa, karena hakikatnya kita sekali lagi bisa beramal saleh itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan karena usaha kita semata-mata, bukan. Makanya, ya, ulama menjelaskan apa hikmah kita ketika mendengar muadzin melakukan azan sampai pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Apa hikmahnya, kata para ulama, kenapa begitu jawabannya? Karena ketika muadzin menyeru kita, mengajak kita untuk salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju salat, mari menuju kebahagiaan, lalu kita datang ke masjid, kita salat, itu semata-mata karena taufik dari Allah. Makanya kita jawab, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan apapun kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang, ya, kemana-mana mungkin bisa, ya, dia hiking, dia panjat gunung, kemana-mana. Bahkan cita-citanya bisa manjat semua gunung tertinggi di dunia ini, ya, Seven Summit barangkali. Nyampe dia ke puncak gunung Himalaya, Masya Allah. Tapi masjid di samping rumahnya nggak nyampe-nyampe. Ini bukti bahwasannya semua amal soleh itu karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berdoa. Orang banyak olahraga, lari-lari, maraton ke sana kemari, ya, tiap hari, Masya Allah. Tapi menuju masjid saja yang beberapa langkah dan tidak nyampe-nyampe. Menunjukkan apa? Bahwa amal ibadah, amal soleh itu taufik dari siapa? Allah. Maka berdoalah, bersyukurlah, dan tidak boleh kita sombong. Kita orang soleh, kita lebih baik dari dia. Tidak. Kita
semata-mata diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak doa supaya kita terus bisa tetap istiqomah. Ini yang pertama, kiat yang pertama. Kiat yang kedua, ya, yaitu berupaya mempertahankan, ya, secara kontinu amal soleh yang pernah berhasil kita lakukan. Kita ini di bulan Ramadan ternyata Masya Allah berhasil kita melakukan qiyamul lail, yang barangkali sebelum masuk Ramadan kita jarang sekali atau bahkan gak pernah salat tahajud qiyamul lail. Ya walaupun tarawih itu ya di awal malam ya ba'da isya, tapi dia tetap qiyamul lail. Dan namanya tarawih karena jamak dari tarwihah, yaitu dilakukan secara ringan dan santai, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Makanya aneh ya orang yang salat tarawih ngebut-ngebut itu bertolak belakang dengan namanya. Namanya kan tarawih, tarwihah. Itu kita salat dengan santai, dengan baik. Dan Nabi dan para sahabat mencontohkannya tarawih itu luar biasa. Ya, pada isya dimulai, selesainya menjelang apa? Sahur. Nah di negara kita ini ada salat tarawih Masya Allah 23 rakaat dalam 7 menit saja. Wala haula wala quwata illa billah. Rekor masuk Guinness of Record internasional. Rekor yang memalukan. Ya. Bahkan ada yang melebihi lagi. 23 rakaat 6 menit. Berarti lebih cepat berapa menit? 1 menit. Atau bisa lihatlah di YouTube. Siapa yang mereka contoh dalam salat tarawih? Sementara kita dalam beribadah harus mencontoh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan dua sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, untuk mengimami salat tarawih 11 rakaat masing-masingnya. Ya. Dan kata para sahabat, ya, wa man ansarifu illa fi furu'il fajri wa ba'duna kana ya'tamidu 'ala al-'isy bi tulil qiyam wa kana qari'una yaqra'u bil mi'in. Apa kata yakni Umar bin Khattab dalam riwayat tersebut, ya, setelah beliau memerintahkan dua sahabat para qurra, para ahli Al-Qur'an, Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, ya, kami ini para sahabat yakni selesai salat tarawih itu menjelang fi furu'il fajar, ya, menjelang fajar. Karena imam kami membaca bil mi'in, yaitu ratusan ayat. Bahkan sebagian kami ada yang pegang tongkat litulil qiyam karena lamanya berdiri salat tarawih kami. Ya, kalau kita praktekkan itu kita kelenger semua. Ya, kita pingsan kita. Kita orang yang 11 rakaat saja setengah jam lebih dikit, itu habis witir itu wah pada tiduran semua, ya. Wah kayaknya tuh Masya Allah bebas gitu ya. Itu setengah jam lebih sedikit doang. Gimana kalau kita contoh betul-betul mencontoh para salafus saleh yang tarawihnya kayak begitu? Ada kaum muslimin di kita ini, hanya khusus di negeri kita ini 23 7 menit 23 rakaat berapa menit? Ajib. Bagaimana kita bisa katakan sah sholatnya? Sebagaimana sementara salah satu rukun sholat itu apa? Tumakninah. Apa arti tumakninah? Adanya jeda untuk membaca zikir tertentu dari satu gerakan ke gerakan sholat berikutnya. Ini sama orang senam aerobik saja balapan dia. Ya, wala haula wala quwwata illa billah. Sudah begitu ketika diwawancarai yakin lagi, insyaallah ini salat kami baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, intinya kita di sini maksudnya apa? Berusaha, ini kiat yang kedua agar kita istiqomah, ya. Berusaha mempertahankan amal soleh yang berhasil kita lakukan.
Kita tadi berhasil qiyamul lail ya Masya Allah di bulan Ramadan. Kita berhasil bahkan menghatamkan Quran walaupun cuma 1 kali di bulan Ramadan, karena kita targetnya 1 hari 1 juz. Jadi pas 30 hari 30 juz khatam 1 kali. Alhamdulillah. Gak usahlah kita mimpi-mimpi seperti para salafus saleh yang menghatamkannya berkali-kali. Apalagi diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau itu 1 hari 2 kali khatam di bulan Ramadan, sehingga 1 Ramadan itu 60 kali khatam Quran. Itu mimpi barangkali kita ya, begitu. Bahkan saya juga sempat bingung ini gimana baca Qurannya. Imam Syafi'i ya, sampai sehari itu mampu berapa kali? 2 kali. Kita barangkali 1 bulan Ramadan 1 kali khatam. Nah, kita minimalnya itu bisa mempertahankan baca Quran kita selepas bulan Ramadan walaupun sedikit. Jadi setiap hari kita misalkan ya bacalah setiap habis sholat wajib, baca 1 lembar atau 1 halaman bahkan, atau bahkan 1 ayat, tapi setiap hari continue. Dan inilah cara istiqomah. Dan inilah yang Nabi SAW sebutkan ketika ditanya oleh sebagian sahabat, bagaimana riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Su'ilan Nabi SAW, Ayyul amali ahabbu ila Allah ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Apa kata Nabi SAW? Adwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang paling dawam, paling kontinu dan langgengnya dan terus menerusnya itu wa in qalla, walaupun kadarnya sedikit. Di sini para ulama banyak memberikan contoh. Ya seperti tadi. Ya mulai kita bisa ya, maka jangan selepas Ramadan kita tinggalkan sama sekali, jangan. Minimalnya kita salat malamnya itu ya witir-witirnya lah, jangan kita tinggalkan. Dan minimalnya witir berapa rakaat? 1, ringan sekali. Tapi itu kontinu kita lakukan terus, itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Apalagi sedekah, kita mungkin di bulan Ramadan mampu ya sedekah, terutama bagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta. Jangan sampai selepas Ramadan tidak lagi sama sekali bersedekah. Allah lebih suka orang yang kontinu sedekah walaupun sehari hanya 1.000 rupiah barangkali, tapi tiap hari, ketimbang orang sekali sedekah 1 M, habis itu seumur hidup nggak pernah sedekah lagi. Allah lebih suka orang yang yakni berpuasa walaupun hanya sebulan 3 hari saja, ayyamul bid, puasa sunnah, ketimbang dia puasa Ramadan full habis itu nggak puasa sama sekali. Begitu para ulama memberikan contoh yang dimaksud dengan hadis adwamuha wa in qalla. Yang penting itu kata Nabi langgengnya, terus menerusnya, kontinunya walaupun apa? Sedikit, walaupun tidak seperti di bulan Ramadan. Dan kemudian ada satu riwayat juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang beliau pernah ditegur oleh Nabi SAW. Dan kita tahu ya, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As itu kuat, puasa sunnahnya kuat, qiyamul lailnya juga kuat. Bahkan beliaulah yang pernah minta puasa sunnah setiap hari nyambung, nggak pernah buka. Tapi ditegur oleh Nabi SAW. Beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan saya satu puasa yang baik, yang afdal, puasa sunnah ya. Nabi pun hanya menunjukkan puasalah setiap bulan berapa hari? 3 hari, ayyamul bid. Lalu kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah, inni la utiqu aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada itu. Kalau cuma sebulan 3 hari sih gampang. Kata Nabi SAW, sum yaumal itsnaini wal khamis. Kalau gitu puasa hari apa? Senin dan Kamis. Apa jawaban Abdullah bin Amr bin Al-As? Ya Rasulullah, inni la utiqu aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada itu. Senin Kamis masih gampang juga. Lalu kata Nabi SAW, sum sauma akhi Daud. Yasumu yauma wa yufturu yauma. Berpuasalah seperti puasa saudaraku Daud. Berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Apa jawaban Abdullah bin Amr bin Al-As? Ya Rasulullah, inni la utiqu aktsara min dzalik. Ya Rasulullah,
saya lebih kuat daripada puasa Daud itu. Jadi dia tuh intinya minta apa? Puasa setiap hari, minta izin pada Nabi. Kata Nabi, la afdala min dzalik. Tidak ada puasa sunnah yang lebih afdal daripada puasa apa? Daud. Dan qiyamul lailnya juga Abdullah bin Amr bin Al-As kuat sekali. Sampai-sampai satu hari dalam riwayat disebutkan dia futur karena lemah. Karena bayangkan ya, siangnya puasa, malamnya apa? Qiyamul lail. Satu hari dia lemah, tidak salat qiyamul lail. Maka diketahui oleh Nabi SAW dan ditegur oleh Nabi SAW. Karena yang penting itu bukan terlalu banyak ekstrim, tapi akhirnya kendor. Yang penting itu kontinunya walaupun tidak sebanyak yang dilakukan sebelumnya. Apa kata Nabi SAW kepada beliau? Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail qataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan dan fulan itu. Dulunya mereka qiyamul lail terus, tapi sekarang mereka meninggalkan qiyamul lail. Jangan kayak begitu. Dan di sini ada satu pelajaran juga adab dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi menyebutkannya dengan nama fulan, tidak dengan nama siapanya, sahabatnya. Karena Nabi tahu tentunya. Ini menunjukkan bahwa ya, adab dalam menyebutkan satu kekurangan pada saudara kita kaum muslimin, tidak boleh menyebut apa? Namanya, karena dikhawatirkan apa? Ghibah. Wahai Abdullah, jangan kayak si fulan. Dia dulunya itu getol qiyamul lail tiap hari, sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Artinya kamu tetap lanjutkan qiyamul lail walaupun tidak sebanyak sebelumnya. Ya. Dan yang ketiga, ya karena kita masih di bulan Syawal, maka bentuk istiqomah yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini adalah ya, kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah. Ya, puasa yang hukumnya sunnah muakkadah. Hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa puasa Ramadan kemudian dia iringi puasa 6 hari di bulan Syawal, pokoknya masih di bulan Syawal ya, tidak harus berturut-turut. Yang terpenting masih di bulan Syawal. Maka kana kasiyamid dahr, maka itu seolah-olah puasa sepanjang masa, seumur hidup. Artinya setahun penuh seolah-olah dia puasa itu. Artinya kalau orang, kalau muslim ya, tiap tahunnya habis puasa Ramadan, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Begitu tiap tahun. Berarti seolah-olah dia itu sepanjang tahun puasa terus. Dan ini penjelasannya dalam hadis yang lain, hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu, dalam hadis hasan dalam Sunan An-Nasa'i dan yang lain-lain. Nabi SAW bersabda, "Ja'alallahu al-hasanata bi'ashrin." Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan satu pahala kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Maka kata Nabi, "Fasyahrun bi'asharati ashhur." Satu bulan itu berarti ibarat 10 bulan. Wa sittatu ayyamin ba'dal fitri tamamus sanah. Dan 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri berarti sempurnalah 1 tahun. Ya kan tadi 10 kali lipat. Berarti kalau 1 bulan Ramadan ibarat berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan itu berapa hari? 300 hari. 6 harinya di bulan Syawal itu berarti 60 hari. 300 tambah 60 jadi berapa? 360. Dan 360 hari itu berapa? 1 tahun. Nah, begitulah perincian yang dimaksud dengan kana kasiyamid dahr. Itu seperti puasa sepanjang masa. Ditambah lagi para ulama menjelaskan banyak puasa sepanjang masa yang lainnya juga. Seperti puasa 3 hari di bulan apa? Hijriyah, di bulan Qamariyah, 13, 14, 15. 3 hari ini nih. Sekarang tanggal berapa ini? 13 atau 12? 13 ya. 14 ya. Kemarin 13, 14, 15. Kalau kita dari hari Senin misalkan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu, puasa Syawal, itu double kita dapat pahala banyak. Ya. Karena di situ ada puasa Syawal yang tadi kana kasiyamid dahar, ada puasa Ayyamul Bid yang juga dalam riwayat kana kasiyamid dahar, seperti puasa sepanjang masa tadi. Karena 3 hari itu dilipat gandakan jadi 10, 30. Terus setiap bulan 30 sama seperti sepanjang masa. Nah itu. Dan yang terakhir, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Mukhtasar Ahadits As-Siyam, wa mimma yu'satu alaih, di antara perkara yang disesalkan banyak terjadi pada kaum muslimin, anna ba'dhan nas yata'abbaduna fi Ramadan bi anwa'i ta'at. Sebagian besar kaum muslimin ya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan mampu dengan berbagai macam ketaatan, beraneka ragam ya ibadah. Wa yuhafizuna 'ala shalawatil khams fil masajid. Mereka bisa ya di bulan Ramadan mendadak salat jamaah 5 waktu di masjid. Wa yukthiruna min tilawatil Quran, bisa banyak baca Quran, bahkan tadi khatam, bahkan 1 bulan penuh 1 kali khatam. Wa yatasaddaquna min amwalihim, bahkan banyak bersedekah di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu betul-betul syahrul mubarak kata Nabi ya, bulan berkah itu karena banyak yang sedekah. Di antara salah satu keberkahannya. Tapi fa'idan qada Ramadan takasadu 'anit ta'ah. Kebanyakan mereka juga kaum muslimin ketika selesai Ramadan kembali malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal rubbama tarakul wajibat, bahkan kembali meninggalkan kewajiban seperti salat jamaah. Bagi kaum laki-laki tentu ada khilaf ulamanya, tapi yang sahih dan rajih adalah fardu ain bagi lelaki muslim salat jamaah yang mukim, yang sahih, yang sehat. Ya. Secara umum meninggalkan salat jamaah abil fajr khususan atau meninggalkan salat subuh secara khusus. Ya. Kita perhatikanlah salat subuh di bulan Ramadan, masjid ramai apa sepi? Ramai karena habis sahur langsung pada kemana? Ke masjid. Tapi coba selepas Ramadan, masjid seperti sedia kala, ya sepi lagi, orangnya itu saja. Bagaimana sebelum Ramadan, setelah Ramadan orangnya itu saja. Bahkan lebih disayangkan wartakabul muharramat, kembali melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Berupa minan naumi 'anis shalah, ya, tidur di waktu salat sengaja, wal wuquf ala alati lahwi wal kembali yakni mendengarkan alat-alat musik atau kembali merokok lagi, ya, padahal di bulan Ramadan dia berhasil tidak merokok, buka puasanya merokok ya. Nanti berarti intinya itu tidak berubah, tidak ada perubahan. Ya. Bahkan walisti'anati bi ni'amillahi 'alal ma'asi, kembali dia menggunakan berbagai macam kenikmatan Allah untuk bermaksiat. Ya. Kemana semua ketaatan yang pernah berhasil dia lakukan di bulan Ramadan itu? Berarti apa? Fahadamu ma banauhu. Ibarat dia telah membangun bangunan kemudian dia hancur leburkan kembali. Wa naqadu ma abramuhu, dan ibarat dia telah menenun benang menjadi kain kemudian dia cerai-beraikan kembali. Wa hadza dalilul hirman, dan ini dalil, ini adalah alamat dia berarti tidak diterima amal solehnya. Wa alamatul khusran, dan alamat dia merugi. Nas'alullah as-salamata was-sabat, kita memohon kepada Allah keselamatan, keistiqomahan.
keistiqomahan. Nabi juga bersabda dalam satu riwayat, "Raqima anfu 'abdin." Celakalah seseorang dakhala alaihi Ramadan fansalakh fala yaghfirullahu lahu. Celakalah atau hinalah seseorang masuk bulan Ramadan sampai akhirnya keluar lagi dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad kana salafus salih yajtahiduna fi itmamil amal wa ikmalihi wa ilqani. Padahal kalau kita mau mencontoh, kita bisa melihat para salafus salih bagaimana mereka menyempurnakan amal dan memperbaikinya selalu. Tsumma yahtamuna ba'da dzalika liqabulihi. Kemudian habis itu mereka khawatir kalau amalan yang mereka sudah sempurnakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah mendengar ya riwayat bagaimana dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, para salaf itu 6 bulan berdoa supaya disampaikan ke bulan apa? Ramadan, dan selepas bulan Ramadan 6 bulan juga berdoa supaya amal saleh mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa terus 6 bulan artinya sepanjang tahun. Wa min ma'thuri Ali, ada satu asar, satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang terhadap diterimanya amal soleh itu lebih peduli ketimbang dan beramal soleh itu sendiri. Maksudnya apa? Kita itu lebih harus peduli, lebih harus memperhatikan bagaimana caranya amal soleh kita diterima ketimbang kita beramal soleh. Karena ada orang beramal soleh, tapi tidak di follow up ya, tidak diintrospeksi. Yang penting saya amal soleh, mau diterima apa enggak terserah Allah. Jangan begitu. Tapi gimana caranya amal soleh yang sudah kita kerjakan itu diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ibarat kita berusaha mencintai Allah, bagaimana caranya supaya kita juga dicintai oleh Allah? Karena orang-orang yang ngaku-ngaku mencintai Allah itu banyak. Ya, makanya kita Imam Syafi'i, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Urusannya bukan bagaimana Anda mencintai Allah, tapi yang terpenting bagaimana Anda dicintai oleh Allah. Kalau orang mengaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul, lalu dia beribadah seenaknya sendiri, banyak orang melakukan begitu. Tapi apakah perbuatannya itu menghasilkan kecintaan Allah pada dirinya? Ini yang terpenting. Ya. Alam tasma'u Allah Azza wa Jalla yaqul, lalu kata Ali bin Abi Thalib, tidakkah kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal saleh itu dari orang-orang yang bertakwa. Terkait dengan kisah dua anak Adam yang berkurban, siapa dan siapa? Qabil dan Habil. Yang satu saleh, yang satu tidak saleh. Dalam asar, dalam riwayat di kitab-kitab masih disebutkan bahwa Habil yang anak yang saleh ini mempersembahkan yakni kambing yang bagus, dan tandanya diterima pengorbanan itu disambar apa? Petir ya, kilat pada masa itu. Adapun saudaranya Qabil yang jahat ini, yang berusaha selalu hasad kepada saudaranya, malah mempersembahkan apa? Sayur-sayuran yang busuk-busuk dan tidak disambar oleh petir oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Dia semakin hasad, semakin jahat, dan akhirnya sampai membunuh siapanya? Saudaranya sendiri. Dan di ayat dalam surat Al-Maidah ayat 27 diakhiri dengan kata-kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima pengorbanan amal saleh seorang hamba itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi amal saleh itu harus di follow up,
harus diintrospeksi, harus kita itu melihat, merenungi betul tidak amal soleh kita itu. Kita sudah ikhlas, iya. Adakah kekurangan-kekurangan yang lain? Misalkan belum ittiba, sudah ikhlas tapi belum ittiba, atau sebaliknya kita sudah ittiba nih, masya Allah, sudah sesuai dengan syariat Rasul dan sunnah Rasul, tapi belum ikhlas barangkali. Itu harus kita pancang selalu ya dalam hati dan otak kita dalam beribadah itu. Sudahkah dua itu kita selalu penuhi, ikhlas dan apa? Ittiba. Ya, karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal saleh dari orang-orang yang bertakwa. Makanya ada satu riwayat juga dalam Jami' Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini sebagai penutup ya kajian kita. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 61 dan 61. Allah berfirman, "Walladzina yutuna ma'ata wa qulubuhum walladzina yutuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ya. Dan orang-orang yang memberikan infak atau sedekah dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka senantiasa takut. Ini kan aneh ya. Umumnya orang kalau habis beramal soleh itu merasa apa? Ya puas lah, merasa senang, bahagia, alhamdulillah kita sudah apa? Beramal soleh, kita sudah sholat, kita sudah saum, kita sudah sedekah. Ya. Ini satu perasaan yang memang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh ujub, pede, pasti amal soleh saya diterima, nggak boleh. Nah tapi ada masya Allah jenis kaum mukminin, golongan kaum mukminin yang justru habis beramal soleh mereka malah takut kepada Allah. Makanya Aisyah merasa bingung, Aisyah radhiyallahu anha merasa bingung dengan ayat ini. Qalat Aisyah tu, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasribun. Ya Rasulullah, apakah mereka takut karena mereka juga pada minum khamr, pada mabuk, dan juga pada mencuri memangnya? Jadi berinfak tapi mabuk, berinfak tapi mencuri. Apakah begitu juga ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? La ya binta Siddiq. Tidak, wahai putri Abu Bakar Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun. Bahkan mereka selain bersedekah itu tadi, mereka juga berpuasa, wa yusallun wa yatasaddaqun, salat dan bersedekah. Tapi wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka tetap takut kalau amal soleh mereka tidak diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rukun ibadah memang ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah. Kita mencintai itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibarat kata Ibnu Qayyim, ibarat kalau burung terbang itu ibarat kepalanya. Tentu burung jangankan terbang ya. Mencrok saja kalau burung sudah nggak ada kepalanya, bisa tidak? Tidak bisa. Ini rukun ibadah yang pertama. Dan 2 rukun yang lainnya, rukun ibadah itu adalah al-khauf war roja. Yang kedua yaitu rasa takut, dan yang ketiganya adalah apa? Berharap. Harap-harap. Takut dari apa ini? Takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita walaupun begitu berharap kepada Allah, ya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah berusaha untuk memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas dan apa? Ittiba. Kita tetap berharap kepada Allah. Inilah rukun ibadah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Karena banyak kelompok yang sesat dalam rukun ibadah ini. Orang-orang sufi hanya menekankan pada titik yang pertama, yaitu apa? Mahabbah saja. Yang penting kita ibadah itu cinta kepada siapa? Allah. Efek dari ibadah apakah nanti Allah mau masukkan kita ke surga, mau masukkan kita ke neraka, terserah Allah.
Betul begini? Enggak benar. Antum mau habis ibadah terus Allah masukkan ke neraka? Sementara Nabi Ibrahim saja, Abul Anbiya, berdoa kepada Allah, waj'alni min warathati jannati na'im. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mewarisi surga Naim. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mengajarkan kepada kita umatnya, idza sa'atumullaha jannata fas'alul firdausal a'la. Kalau kalian minta surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta firdaus yang sangat tinggi. Ini Rasul dan Nabi Ibrahim minta surga. Lalu kita lebih hebat dari mereka semua, yang penting kita cinta pada Allah dalam beribadah. Mau Allah masukkan kita ke surga ke neraka terserah Allah, tidak benar. Satu firqah tersesat dalam satu rukun yang pertama. Firqah yang kedua, yang mereka terlalu menekankan sisi khauf, yaitu takut. Inilah yang di sini terjerumus firqah Khawarij, yang sekarangnya adalah terorisme. Yang mereka tidak boleh ada kekurangan sedikit pun, harus sempurna. Sedikit salah kafir, sedikit salah bukan golongan mereka, sedikit salah dibom sama mereka. Khawarij sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam cikal bakal. Mereka menganggap sahabat itu kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Saum kalian itu dianggap remeh oleh mereka, puasa kalian itu dianggap remeh oleh mereka. Tapi apa? Yaqra'una al-Qur'ana wa la yatajawazuna hanajirahum. Mereka baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka, tidak masuk ke hati. Selalu menekankan sisi khauf, takut kalau amal kita nggak diterima. Akhirnya harus sempurna. Siapa yang nggak sempurna, kafir. Di dunia dan di akhirat masuk jahanam. Wajib Allah memasukkan ke dalam jahanam. Ini akidah apa? Khawarij. Dan sisi yang ketiga yang orang terjerumus, firqah yang sesat terjerumus ke dalamnya, yaitu sisi dalam keliru dalam masalah roja, yaitu apa? Berharap. Terjerumuslah ke dalam ini firqah yang namanya Murji'ah. Selalu berharap kepada Allah. Maksiat enggak masalah. Berharap pada Allah, ya Allah, kalau Engkau hendaki saya masuk surga walaupun saya bermaksiat. Enggak masalah. Ya. Habis mabuk, ya Allah, ampunilah saya. Allah Karim. Allah Maha Ghafurur Rahim. Lupa ayat berikutnya atau ayat sebelumnya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah juga Maha keras adabnya. Nah, rukun ibadah harus kita perhatikan. Al-mahabbah, al-khauf, dan apa? Ar-roja. Nah, ya. Jadi kita berusaha untuk istiqamah selalu jamaah sekalian. Minimal kita mempertahankan ya apa yang pernah berhasil kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun kadarnya tidak banyak persis seperti di bulan Ramadan, karena memang itu sulit memang, ya. Karena bulan Ramadan itu suasananya berbeda. Bulan Ramadan itu memang di situ seperti kata Nabi, ya, tuftahu abwabus sama, dalam riwayat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit. Tughlaqu fihi abwabul jahim atau abwabun niran, dikunci pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka jahim. Wa tusaffad atau tughallu syayatin, dan dibelenggu apa? Setan-setan. Walaupun bukan berarti tidak ada setan sama sekali di bulan apa? Ramadan. Karena banyak juga warteg-warteg yang kelihatan kakinya. Ya. Bukankah itu setan dari kalangan manusia? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam penafsiran hadis tadi, yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Nah, itulah para hadirin ikhwan al-fillah rahimani wa rahimakumullah,
Dan jangan kita, ini yang terakhir sekali, seperti yang dikatakan oleh para salafus saleh, jangan kita menjadi orang-orang Ramadhaniyun, orang-orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Jadi seolah-olah Allah cuma punya satu bulan, bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain seolah-olah Allah tidak menguasainya. Tidak. Allah yang menguasai dan memiliki bulan Ramadan juga memiliki bulan Syawal, memiliki bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan seluruh masa milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita bisa taat pada Allah di bulan Ramadan, maka taatilah Allah di waktu-waktu yang lain selepas bulan Ramadan juga. Ya, dan para salaf mengatakan tentang orang-orang Ramadhaniyun ini yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, kata mereka, bi'sal qaum, buruk-buruk kaum mereka. La ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Nah, itulah, semoga menjadi motivasi agar kita tetap istiqomah, konsisten, komitmen selalu di atas ketaatan Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Karena Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr ayat 99 ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah sembahlah Rabbmu sampai datang sesuatu yang yakin kepadamu. Itu mati. Karena mati adalah keyakinan, satu hal yang pasti terjadi. Nah, sudah terjadi pada saudara-saudara kita, tinggal kita menunggu giliran sesuatu yang yakin tersebut, kematian. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan barangkali ada sesi tanya jawab ya. Mungkin 1-2 pertanyaan, silakan. Iya. Nah, apakah bisa dikatakan mereka yang mendapat tauhid kemudian dia membacanya bisa dikatakan tidak sama dengan Al-Quran? Oh. Kemudian yang kedua, apakah ada contoh kita beribadah juga apakah jumlah besarnya arah atau tauhid ketika kita mendapatkan Al-Quran? Iya. Kemudian yang ketiga, tentang menyatakan bahwa sekarang dipaksakan kita beribadah. Baik. Yang pertama, barakallahu fiik, yaitu apakah orang yang mendapatkan taufik ya setelah bulan Ramadan itu, ketika di bulan Ramadan yang mendapatkan Lailatul Qadar, begitu ya, keutamaan Lailatul Qadar. Kita pahami memang ada satu malam yang utama di salah satu malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang itu menurut pendapat yang lebih sahih dan rajih adalah di salah satu malam ganjilnya, baik terjadi di malam 21 atau 23, dan itu bisa berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun Ramadan yang berikutnya. Dan Lailatul Qadar itu sendiri artinya orang yang Allah berikan taufik di malam tersebut ya untuk beribadah. Artinya bertepatan ketika malam itu Allah turunkan para malaikat ya, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Itu di malam itu ya dia berusaha tentunya juga dengan taufik Allah menghidupkan malamnya dengan salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Maka insyaallah orang ini berarti mendapatkan keutamaan apa? Lailatul Qadar. Dan Nabi juga menjelaskan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar itu dengan penjelasan yang sifatnya adalah eksternal ya, yaitu penjelasan suasana malam Lailatul Qadar itu dan pagi harinya. Ya, malamnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian juga tidak hujan ya, tidak mendung dan seterusnya. Di pagi harinya matahari juga bersinar, tidak terlalu apa? Kering, tidak terlalu panas. Hanya itu yang Nabi SAW, dan kita tidak dianjurkan untuk mencari-cari
tanda-tandanya itu tidak. Yang penting bagaimana kita menghidupkan 10 malam terakhir di bulan apa? Ramadan itu. Itu yang paling penting. Sehingga lebih nggak penting lagi apabila ada yang bertanya, dan ini sering ya ditanyakan kepada para ustadz gitu. Kalau tanda-tanda seseorang dapat Lailatul Qadar, gimana tanda-tanda pada orang itu? Apakah di malam orang itu bahagia, masya Allah, terus di pagi harinya orang itu nyengir terus begitu ya, sampai giginya kering kan? Nabi tidak jelaskan itu. Yang jelas, setelah kita berupaya di malam hari 10 malam terakhir bulan Ramadan itu menghidupkan dengan berbagai macam aktivitas ibadah, ya berarti insya Allah ada satu malam yang kita biidznillah mendapatkan Lailatul Qadar. Paham ya? Dan ini kaitannya dengan taufik itu tadi, artinya dia ketika berhasil menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, ya insya Allah selepasnya itu dia juga masih diharapkan mampu untuk menghidupkan qiyamul lailnya. Ya. Jadi itu maksud seseorang mendapatkan taufik untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Terus yang keduanya apa? Oh ya, itu sama dengan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maksudnya 1000 bulan ya orang beribadah. Dan 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Itu 1000 bulan. Bayangkan ya, antum siapa yang paling tua di sini? Ada yang sudah 83 tahun? Ya. Kita taruhlah paling tua di sini 60-an ya, 50, 60. Belum 83 tahun 4 bulan. Dan kita pun seumur segitu itu tidak ibadah semua isinya. Kita mengalami masa kecil dulu ya, dari lahir terus masa kanak-kanak. Kita balik umur berapa? Ya, 15 tahun kalau laki-laki, kalau perempuan kurang dari itu. Itu pun kita nggak mengenal sunnah dulu. Kita nggak langsung jadi salafi, tidak, atau jadi wahabi. Tersesat dulu barangkali, ikut-ikutan Islamnya masyarakat. Baru dapat hidayah sunnah di usia 40. Nah, antum baru benar ibadah itu baru berapa tahun? Orang yang Allah berikan taufik mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu sama dengan hanya dengan satu malam itu saja, sama dengan dia ibadah 1000 bulan. Tentu tanpa Lailatul Qadar. Ya, 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Jadi 1000 bulan itu antum ibadah melulu selama 83 tahun 4 bulan. Itu kadar ibadah yang antum dapatkan kalau bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Begitu penjelasan para ulama. Dan ini tafsir disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan dari Qatadah. Terus yang terakhir apa tadi? Memaksakan. Ya. Ya, artinya begini. Yang terpenting supaya kita istiqomah itu adwamuha, yaitu langgengnya ya. Walaupun tidak apa? Tidak banyak, tidak ekstrim. Ya. Kalau dia banyak mampu melakukan tapi ibadahnya sunnah semua dan dia mampu dan tidak berdampak negatif, maka itu bagus. Seperti Nabi misalkan. Tapi masalahnya ada tidak yang kuat seperti Nabi SAW? Karena para sahabat saja beda-beda. Ada yang kuat qiyamul lailnya, tapi nggak kuat saum sunnahnya. Ada yang kuat saum sunnahnya, nggak kuat qiyamul lailnya. Ada yang kuat sedekah seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya, yang kuat semuanya cuma siapa? Rasul SAW. Kuat jihadnya, kuat menyembelihnya, paling baik di keluarganya juga. Wa ana khairukum li ahli, sayalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, hendaknya kita karena aneka ragam dan variasi ibadah dalam syariat Islam itu begitu banyak, maka kita pilih yang di situ kita mampu untuk istiqomah.
Jangan semuanya kita lakukan akhirnya kita futur. Oh, futur ya. Kita akhirnya melemah dan akhirnya sama sekali tidak kemana-mana. Akhirnya ibadah ini tidak semua. Itu maksudnya, paham ya? Jadi antum kuatnya apa nih? Saum sunnah, bukan. Antum gak kuat saum sunnah tapi kuat qiyamul lail. Lakukan itu, ambil bab itu, masuk di bab itu. Antum gak kuat saum sunnah, gak kuat qiyamul lail, tapi antum punya duit banyak, masya Allah. Ya, tajir antum, sultan mah bebas. Sedekah tiap hari, udah. Sedekah udah. Suruh saum, aduh saya lemas, saya saum. Suruh qiyamul lail, ngantuk saya. Sedekah. Yang repot nggak kuat saum, nggak kuat qiyamul lail, miskin. Zikir masih ada, zikir, masya Allah zikir. Terus tiap habis zikir pagi hari, habis subuh zikir, baca Quran, sholat syuruk. Itu ibadah juga. Nggak kuat semuanya. Kuatnya poligami misalkan, masya Allah. Lakukan, asal tentu terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Itu maksud supaya kita tidak butuh itu, ambil satu bab dari bab-bab ibadah yang begitu banyak ini. Karena yang kuat semuanya itu hanya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita paksakan semua, butuh, bisa jadi apa? Butuh. Atau kita boleh mengambil semuanya, tapi yang satu sedikit, yang satu kita perbanyak, satu sedikit lagi. Begitu, paham ya maksudnya? Ya. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lainnya? Mangga, silakan. Iya. Di masyarakat ya. Iya. Baik. Iya, ada satu kaidah yang betul bunyinya adalah al-'adatu muhakkamah. Adat atau tradisi itu, kebiasaan itu ya terhukumi. Artinya terhukumi jika tidak menyelisihi syariat. Dia menjadi hukum syariat kalau tidak menyelisihi syariat. Contoh seperti adat mudik yang intinya adalah ingin berziarah dan bersilaturahim ke orang tua, kerabat. Ini tidak menyelisihi syariat. Maka adat ini dibenarkan. Adat ini diapakan? Dibenarkan. Dibolehkan. Bahkan di situ bernilai pahala jika ingin silaturahim kepada orang tua, kerabat dan seterusnya. Tapi kalau adatnya menyelisihi syariat maka tidak muhakkamah. Contoh apa? Adat 7 bulanan misalnya. Orang hamil tuh. Ya, nanti dimandikan kembang lah, dimandikan ini. Dengan ada keyakinan tersendiri nanti biar bayinya begini, biar begitu. Ada tradisi, ada juga kalau habis orang mati ada 3 hari, 7 hari, kemudian berapa? 40, 100 sampai akhirnya berapa? 1000. Nah ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan syariat. Di situ ada keyakinan tertentu yang bertabrakan dengan akidah Islam. Maka adat ini tidak bisa diapakan? Dibenarkan. Harus ditinggalkan. Seperti adat kita juga yang mudahnya sehari-hari kita minimal sehari itu di negeri kita Indonesia kalau mandi itu berapa kali mandi? 2 kali, pagi dan sore. Ini tidak bertentangan dengan syariat karena mandi kita niatnya hanya sekedar untuk apa? Menyegarkan diri dan membersihkan badan. Karena kita di negara tropis yang basah dan kelembabannya tinggi. Ya. Kalau nggak mandi seminggu, bagaimana kita baunya? Beda sama di negeri-negeri yang dingin atau kering. Ya. Kalau di Arab Saudi itu nggak mandi 3 hari nggak masalah, karena garing saja, kering. Nggak keringat nggak apa. Masalahnya saya pernah coba juga. Nggak masalah. Nah ini masalah mandi seperti ini ada muhakkamah. Artinya ketika orang mandi sehari 2 kali tidak masalah, nggak dosa. Karena tidak bertabrakan dengan apa? Ada. Kecuali ketika dia mandi itu ada keyakinan tertentu. Ya, saya harus
setiap hari mandi 2 kali seperti mandi junub atau mandi habis haid misalkan. Dia berkeyakinan seperti itu harus. Kalau tidak berarti nanti berpengaruh pada salatnya. Nah, ini baru keyakinan ini rusak dan salah. Jadi ada muhakkamah dengan catatan tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Ketika bertabrakan dengan syariat tidak lagi muhakkamah, tidak lagi terhukumi dalam syariat. Jelasnya di situ? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi silakan. Iya, betul. Baik. Iya, dipahami insyaallah. Barakallahu fiik. Ulama menjelaskan ya bahwa di antara ciri pada seseorang yang insyaallah secara zahir ya, kita hanya bisa menghukumi secara apa? Zahir. Adapun secara batin tentu dia urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kita bisa hukumi orang tersebut amalnya insyaallah diterima, yaitu dia menjadi saleh. Dia menjadi lebih baik selepas Ramadan. Ini kalau kaitannya istiqomah selepas Ramadan. Artinya yang tadinya dia barangkali sebelum Ramadan itu tidak pernah berjamaah di masjid, habis Ramadan dia jamaah di masjid. Yang tadinya sebelum Ramadan dia nggak pernah kajian di masjid ta'lim, dia jadi ikut. Yang tadinya dia itu galak sama istrinya sebelum Ramadan, ya, suka KDRT, selepas Ramadan dia itu lembut. Artinya mengalami perubahan dari yang baik ke yang lebih baik, atau dari yang tadinya tidak baik ke arah yang baik. Itu ciri-ciri secara apa? Secara zahir. Ini sama seperti ciri-ciri haji mabrur. Ya. Ciri seorang pahaji atau buhaji yang mabrur, bagaimana setelah dia pulang dari hajinya? Ulama menjelaskan apa? Ada perubahan dalam ibadah kesehariannya. Dia jadi baik, dia jadi bagus ya ibadahnya. Ini berarti insya Allah haji yang apa? Mabrur. Mabrur itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sama juga seperti selepas bulan Ramadan ini, ya, dia baik, dia tidak kembali maksiat lagi, dia meninggalkan hal-hal yang dulunya tidak bermanfaat. Nah, ini berarti ciri-ciri secara fisik, secara zahir yang bisa kita hukumi bahwasanya orang tersebut diterima amal salehnya insyaallah. Jelasin Pak ya insyaallah ya. Ya, ada lagi yang lainnya? Silakan. Iya. Iya. Oh, sudah keambil untuk tawasul. Oh, iya. Itu mah perhitungan pedagang itu mah, ya. Tidak ya, insyaallah tidak begitu, ya. Jadi salah satu tawasul masyru', salah satu tawasul yang disyariatkan itu tadi yang seperti antum sebutkan, barakallahu fik, yaitu at-tawassulu bil amali shalih, at-tawassul dengan amal-amal saleh. Jadi kita berdoa minta kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal saleh kita yang pernah kita lakukan dan kita yakin itu ikhlas dan ittiba. Dan ini dilakukan oleh, dalilnya adalah tentang 3 ashabul kahfi yang terperangkap dalam gua itu. Iya, apa ini tes? Sebentar ya, masih jawab. Jadi dibenarkan ya tawasul seperti itu. Kita minta, tadi permintaannya adalah untuk kemudahan di urusan di mana? Di dunia. Dan ternyata alhamdulillah doanya makbul, mustajab. Maka alhamdulillah amal soleh kita tetap Allah simpan pahalanya di akhirat, dan tawasul kita juga Allah kabulkan karena kita tawasul dengan cara yang benar seperti itu.
Begitu ya insya Allah. Jadi tidak, Allah itu Masya Allah karim, tidak perhitungan kayak begitu ya. Itu bisnismen itu ya. Kamu udah ini nanti ya, nggak begitu. Allah karim, Allah maha mulia. Bahkan Allah lipat gandakan, bahkan bisa unlimited pahala itu, Masya Allah. Seperti pahala saum ya. Saum itu tidak terbatas, karena saum itu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, tanpa batas. Baik, tadi ada ummahat atau akhwat yang mau bertanya barangkali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan. Silakan. Iya. 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 Ya, barakallahu fiik. Ya, tidak benar ya pernyataan seperti itu. Menunjukkan eksisnya Yahudi sampai akhir zaman bukan berarti lalu kita tidak mendoakan kaum muslimin di mana? Di Palestina. Ya. Karena keberadaan satu keburukan sampai akhir zaman tidak menghalangi kita dari tetap beramal soleh. Paham di sini? Ini kaidahnya. Allah dan Rasulnya menyebutkan ya adanya kaum Yahudi sampai akhir zaman, bahkan iblis hidup sampai kiamat. Lalu apakah kalau ada nas dalil seperti itu membuat kita berhenti beramal soleh? Sudahlah, iblis nggak bakalan mati, udah aja berhenti beramal. Tidak kan? Tidak begitu. Sudahlah, Yahudi nggak akan habis, eksis sampai kiamat. Bahkan sejak ini mereka juga tahu tentang hadis-hadis Nabi SAW bahwasannya ada satu pohon yang akan melindungi mereka. Namanya pohon apa? Gharqad. Itu mereka menanam sejak sekarang, coba. Artinya mereka itu beriman dengan satu hadis tapi kufur pada dampaknya, efeknya. Harusnya ketika mereka beriman bahwasannya ada satu pohon yang melindungi mereka, pohon Gharqad, ya. Tapi tetap mereka tidak bisa tersembunyi, tidak bisa bersembunyi dari azab Allah. Harusnya kan mereka takut. Ini malah sengaja memperbanyak menanam pohon apa? Gharqad. Ini nakalnya dan jahatnya Yahudi. Ya. Jadi tetap kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin di sana, dan doa kita berpahala, dan doa kita ibadah, dan doa kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti juga akan keluarnya Dajjal di akhir zaman. Lalu apakah kita sudahlah kita nyerah saja? Ya, tidak perlu kita beramal soleh? Tidak. Di pernyataan seperti itu tidak benar. Kita tetap bantu saudara-saudara kaum muslimin di Palestina, terutama minimal sekali dengan apa? Doa. Karena doa itu tidak butuh tenaga, tidak butuh biaya. Doakan. Yang punya duit sumbang yang banyak. Seperti Saudi itu nggak pernah hibur ya, nggak pernah gembar-gembor kalau menyumbang itu nggak tanggung-tanggung, tapi nggak pernah diekspos. Besar sumbangan negara Saudi ini ke Suriah sebelumnya, sekarang ke Palestina, sebelumnya ke Yaman. Dan ini manfaat. Kita juga sama. Ya, semua amal saleh kita bermanfaat kalau kita sekali lagi ikhlas dan ittiba lillah Subhanahu wa taala, walaupun Yahudi tetap eksis.
eksisnya mereka semakin menumpuk dosa dan kejahatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana eksisnya kita beramal saleh, insyaallah semakin menumpuk pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iblis terus merekrut para pengikutnya dalam rangka menumpuk dosa-dosanya supaya sama-sama nanti masuk neraka sa'ir? Ya. Bagaimana kita beramal saleh dan berusaha taat kepada Allah dan ittiba Rasulullah supaya kita berharap masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jelas ya ya? Atau ukhti? Ya. Barangkali ada yang lainnya lagi? Maka dipersilakan. Itu sudah 11:30 ini. Anak kira cukup ya. Bapak mau tanya lagi, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jawabannya wallahu alam, karena kita belum mengalami alam kubur. Yang pertama, yang kedua, ya setahu saya tidak ada dalil ya yang menyatakan itu, dalam arti ketika sama-sama orang mati, kita udah pernah mati nih, masya Allah, ya kita sama-sama di alam apa, barzakh gitu kan, tidak ada keterangan seperti itu, dan kita tentunya tidak mengada-ngada kalau tanpa apa, dalil ya. Jadi kita katakan wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas mereka yang mati saat ini, ya, di alam itu kan ada 4 ya, ada alamul janin, alam seseorang di perut ibunya. Yang kedua alamul dunia, yaitu dilahirkan ke dunia ini, dan kita sekarang di alam yang kedua. Dan yang ketiga adalah alam barzakh, yaitu orang-orang yang mati di antara kita saat ini, alam kubur. Dan yang keempat belum terjadi, yaitu alam apa? Akhirat. Yang di situ hanya 2 tempat saja, kalau tidak surga apa? Neraka. Ya. Dan pertanyaannya tadi apakah saling bisa berhubungan? Kita jawab Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam. Ada cuman dalil tentang bahwasannya mereka orang-orang yang di alam barzakh itu tahu tentang kerabatnya yang masih hidup di mana? Di dunia. Melihat begitu ya, mengetahui, dan berharap kalau saudara-saudaranya, kerabatnya itu bisa beramal saleh, jangan sampai menyesal seperti dirinya. Ini disebutkan riwayat-riwayat ini dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi tentang alam akhir, alam barzah dan alam akhirat. Begitu Pak ya, wallahu alam bishawab. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Dan atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.